Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wa kum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini sebagaimana juga pertemuan-pertemuan kita yang lain benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin sekedar berbagi bagaimana kita menyikapi setiap peristiwa yang terjadi di seputar diri kita dan di dalam diri kita. Suatu saat saya ditanya oleh orang, apakah kita harus bersedih ketika tertimpa musibah, dan apakah kita harus senang atau gembira ketika mendapatkan kenikmatan? Saya katakan tidak ada seseorang pun yang bisa mengharuskan kita atau memaksa kita untuk bersedih dan bergembira terhadap peristiwa yang terjadi pada diri kita. Semua bergantung pada kesiapan kita untuk menyikapi peristiwa yang terjadi. Saya balik bertanya, apakah kamu boleh tidak bersedih ketika kamu mendapatkan musibah? Sebaliknya, apakah kamu boleh tidak gembira ketika mendapatkan kenikmatan, apapun bentuk kenikmatan itu? Nah, orang yang bertanya itu kemudian merenung. Apa yang harus saya jawab, Pak? Ya jawab menurut apa yang kamu pahami dan jawab sejujur-jujurnya. Ayo jawablah sejujur-jujurnya, dengan sejujur-jujurnya. Setelah dia merenung, dia katakan, ya, sedih dan bahagia itu terkait dengan sikap kita terhadap peristiwa yang kita hadapi, Pak. Pernah nggak Anda mendapatkan kenikmatan yang tidak terduga, yang kenikmatan itu Anda anggap sebagai kenikmatan yang luar biasa? Pernah, Pak? Anda bahagia? Bahagia, Pak. Apakah ada proses yang Anda lalui dan Anda rasakan ketika Anda mau berbahagia? Dia menjawab, ya tidak, itu tiba-tiba spontan, Pak. Nah, itu sikap yang Anda miliki dan menjadi spontan karena Anda terbiasa menyikapi sesuatu yang disebut kenikmatan itu sebagai sesuatu yang membahagiakan, dan itu sifatnya instinktif, naluriah. Ketika kita berharap mendapatkan sesuatu, kita berharap untuk mendapatkan sesuatu dan harapan kita itu tercapai secara instinktif, secara naluriah, kita akan berbahagia, akan senang. Demikian juga ketika kita itu tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, bahkan mendapatkan sesuatu yang sama sekali tidak kita harapkan, secara instinktif atau secara naluriah kita akan bersedih. Dan itu sebagai sesuatu yang tidak perlu kita sesali. Yang harus kita sikapi itu adalah bagaimana ketika kita tiba-tiba bersedih karena tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, atau mendapatkan sesuatu yang sama sekali tidak kita harapkan. Apakah kita membiarkan kita bersedih, atau keluar dari kesedihan yang kita alami? Itu adalah sebuah pilihan. Jadi pilihannya adalah tetap
memelihara kesedihan atau keluar dari kesedihan. Kalau kita sudah terperangkap di sebuah tempat yang tidak nyaman, apakah kita biarkan diri kita terperangkap di tempat yang tidak nyaman itu, atau berusaha untuk keluar dari perangkap itu? Itu pilihan. Ilustrasi yang paling mudah begini: kalau Anda tiba-tiba terperosok di selokan, apakah Anda biarkan Anda berada di selokan, atau Anda harus berusaha keluar dari selokan itu dengan upaya Anda? Itu pilihan. Demikian sebaliknya, ketika Anda itu mendapatkan sesuatu yang Anda harapkan, Anda akan bahagia, dan itu sifatnya naluriah atau instinktif. Apakah Anda akan membiarkan diri berbahagia dan lupa terhadap apa yang Anda alami, sehingga Anda merasa mendapatkan sesuatu yang karena Anda merasa telah mendapatkan sesuatu yang betul-betul Anda harapkan, Anda bisa nggak lupa kepada siapa yang memberikan sesuatu yang Anda harapkan itu? Kalau Anda diberi sesuatu oleh orang lain, karena senangnya Anda diberi sesuatu, mungkin nggak Anda tidak berterima kasih pada orang yang memberi, karena lupa terhadap siapa yang memberikan sesuatu pada diri Anda. Saat Anda diberi uang dalam jumlah yang besar, dan itu adalah sesuatu yang sangat Anda harapkan, bisa nggak Anda lupa untuk berterima kasih kepada orang yang memberikan uang itu? Jawabnya bisa. Tetapi kalau Anda itu sadar, Anda harus berterima kasih kepada orang yang telah memberikan uang kepada diri Anda, dan itulah sikap syukur. Nah, kembali kepada kesedihan tadi, kalau Anda tidak mendapatkan sesuatu yang Anda harapkan, atau justru mendapatkan sesuatu yang sama sekali tidak Anda harapkan dari seseorang, apakah Anda akan marah kepada orang yang tidak memberikan sesuatu yang Anda harapkan itu? Boleh nggak Anda tidak marah? Jawabnya boleh. Terimalah kenyataan bahwa ternyata tidak semua orang itu akan memberikan sesuatu yang Anda harapkan, dan bahkan bisa memberikan sesuatu yang sama sekali tidak Anda harapkan. Ada mungkin satu saat itu dibenci oleh orang, padahal kebencian itu adalah sesuatu yang tidak Anda harapkan. Apakah Anda harus marah? Nah, kemarahan Anda itu adalah sikap Anda terhadap sesuatu yang Anda alami. Bagi orang yang bersikap bijak, gak usah marah, karena Anda tidak bisa memaksa orang untuk memberikan sesuatu yang Anda harapkan, dan bahkan itulah yang selalu terjadi. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah sesuatu yang harus saya sampaikan kepada siapapun, ketika orang bertanya kepada diri saya. Dan pada saat Anda itu betul-betul ingin berharap kebahagiaan, jadilah orang yang mengapresiasi sesuatu yang Anda terima dari siapapun. Dan ketika Anda tidak ingin bersedih, jangan pernah Anda menyesali sesuatu yang tidak Anda terima dari siapapun, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang selalu saya sampaikan. Sedih atau bahagia itu bisa terjadi pada semua orang. Tetapi yang terpenting dari yang penting dalam hal ini adalah bagaimana Anda tidak seharusnya larut dalam kesedihan dan larut dalam kebahagiaan, sehingga Anda lupa untuk bersabar dalam kesedihan dan lupa untuk bersyukur dalam kebahagiaan. Bersyukurlah ketika Anda mendapatkan sesuatu yang Anda harapkan kepada orang yang memberikan sesuatu yang Anda harapkan. Lebih jauh dari itu, bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan sesuatu yang Anda harapkan. Dan ketika Anda mendapatkan musibah, bersabarlah, karena peristiwa apapun yang terjadi itu adalah bagian dari kehendak Allah yang tidak mungkin Allah memberikan apapun kepada hambanya dengan pemberian yang dimaksudkan untuk sesuatu yang buruk pada hambanya. Jadilah orang yang persepsi baik setiap musibah,
Karena musibah itu adalah peristiwa yang akan bisa melatih diri Anda untuk bisa bersabar terhadap kejadian apapun yang menimpa diri Anda, di mana kejadian itu merupakan kejadian yang tidak Anda harapkan dan bahkan sama sekali tidak pernah Anda sangka untuk terjadi pada diri Anda. Saya pernah berguru begini, ketika Anda mencintai seseorang, apa yang Anda harapkan? Jawabnya sederhana. Jawabnya adalah Anda mengharapkan orang itu akan membalas cinta Anda dengan cinta yang Anda harapkan. Tapi apakah Anda bisa memaksa orang lain itu untuk mencintai Anda? Jawabnya tidak. Jadi Anda boleh saja mencintai siapapun, tapi jangan pernah Anda berharap agar orang-orang yang Anda cintai itu betul-betul bisa memberikan balasan seperti apa yang Anda harapkan, karena bukan tidak mungkin orang yang Anda cintai justru akan menjadi orang yang membenci diri Anda, karena mereka memang tidak menginginkan untuk mencintai diri Anda. Jadi ketika cinta Anda ditolak, jangan bersedih, kembalikan itu semua pada Allah, karena itu adalah bagian dari ujian dari Allah untuk mendewasakan diri Anda, untuk mematangkan kepribadian Anda. Karena ketika Anda mendapatkan cinta dari orang yang Anda cintai, jangan terlalu gembira, jangan terlalu bahagia, karena kegembiraan yang berlebihan itu akan bisa membuat Anda lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah, saya pernah menulis di sebuah media dengan judul "Mengapa Harus Bersedih?" Dan tulisan ini terinspirasi oleh ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat At-Taubah, ayatnya ayat 38 sampai ayat 40. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardi araditum bil hayatid dunya minal akhirati fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'an wallahu 'ala kulli syai'in qadir illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyat naini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah
beserta kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini menginspirasi saya. Bahkan ketika saya membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam salat saya, ketika saya membaca surat Al-Fatihah, saya betul-betul merenung. Karena saya pernah membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang berarti hanyalah Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Pada surat Al-Fatihah ayat 5 ini mengandung pengertian kita ini diperintah oleh Allah untuk hanya beribadah, untuk hanya menyembah, untuk hanya mengabdi, untuk hanya taat, patuh dan tunduk kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Dan kita diperintah juga untuk hanya memohon pertolongan kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Karena setiap pertolongan yang terjadi itu atas izin Allah. Kita bisa ditolong oleh manusia yang lain, kita bisa ditolong oleh binatang, kita bisa ditolong oleh tumbuh-tumbuhan, kita bisa ditolong oleh alam yang ada di sekitar kita, dan itu semua terjadi karena izin Allah. Saya pernah terjatuh dari sebuah dahan pohon dan saya kaget betul. Ternyata di situ ada ranting-ranting dan dahan pohon yang menghalangi saya untuk jatuh sampai ke bawah. Dan saya katakan, alhamdulillah, andai kata tidak ada dahan dan ranting di bawah saya ketika saya bisa cedera berat ketika terjatuh dari pohon itu. Pernah satu saat saya terpeleset dan tiba-tiba ada orang yang ada di depan saya memegang tangan saya sehingga saya tidak terjatuh, padahal saya pada waktu itu berada di atas tebing yang tinggi, yang ketika tidak ada orang yang memegang tangan saya bisa jadi akan jatuh ke bawah. Itu terjadi karena izin Allah. Karena satu saat saya itu berharap untuk mendapatkan sesuatu, tapi saya tidak mendapatkannya. Saya pun bersedih. Tiba-tiba dalam kesedihan saya itu ada orang yang datang ke rumah saya memberikan sesuatu yang saya harapkan. Apa yang saya harapkan itu? Sebuah tulisan yang saya dambakan untuk saya dapatkan, yang pada waktu saya berada di perpustakaan itu saya diambil orang atau dipinjam orang. Karena saya waktu itu sedang menyusun skripsi. Alhamdulillah, saya jadi menyusun skripsi dengan bahan yang diberikan oleh teman saya yang datang tiba-tiba tanpa saya minta. Itulah pertolongan Allah. Dan oleh karena itu saya selalu meminta, ya Allah, berikan pertolongan kepadaku dengan caramu dimanapun dan kapanpun aku berada, karena hanya Engkau lah yang akan bisa memberikan pertolongan yang terbaik bagi diriku. Aku hanya ingin menyembah kepadamu karena kepatuhanmu kepadamu itulah yang akan membahagiakan diriku fid dunya wal akhirah. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya juga pernah belajar tasawuf. Di dalam buku tasawuf itu ada satu kalimat. Di antara tempat persinggahan atau tempat berhenti sementara ketika saya membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah al-hazan, kesedihan hati atau duka cita. Tetapi dikatakan oleh para ulama tasawuf, al-hazan, kesedihan hati atau duka cita, ini bukanlah merupakan tempat persinggahan yang dituntut atau diperintahkan oleh Allah untuk disinggahi. Sekalipun mungkin orang yang sedang mengadakan perjalanan hidupnya harus menyinggahinya. Di dalam Al-Quran tidak ada satu kata pun yang terkait dengan kata al-hazan sebagai sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disinggahi. Allah tidak pernah merintahkan kepada hambanya untuk bersedih, melainkan sesuatu yang dilarang ataupun
dinafikan, yang seharusnya ditiadakan untuk kita singgahi. Jangan bersedih. Jadi kata-katanya bukan bersedihlah, tapi jangan bersedih. La tahzan. Jadi ketika kita itu menyikapi peristiwa yang berpeluang untuk membuat kita sedih, kita dilarang la tahzan. Termasuk inilah kata yang diungkapkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya Abu Bakar ketika beliau berada di gua untuk menghindari kejaran orang-orang musyrik Makkah. Ketika Rasulullah melihat sahabatnya itu bersedih, dia mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan berduka cita. Sesungguhnya Allah beserta kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, al-hazan atau kesedihan hati atau duka cita itu sesuatu yang instinktif, sesuatu yang naluriah bisa terjadi pada siapapun. Tapi kita dilarang untuk membiarkan diri kita bersedih. Jangan biarkan kau bersedih. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 139 bahkan Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Artinya ketika kamu itu betul-betul beriman kepada Allah, kamu tidak seharusnya bersikap lemah dan tidak pula bersedih. Karena kesedihan yang kamu alami dan sikap lemahmu itu menandakan bahwa imanmu belum kokoh. Dengan kokohnya iman, kita akan bersikap kokoh di dalam menghadapi persoalan hidup. Kita akan tegar menerima tantangan apapun dalam kehidupan ini, dan tidak akan pernah terpuruk dalam kesedihan kapanpun dan dimanapun kita berada, apapun peristiwa yang harus kita hadapi. Ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, jangan bersedih. Jadikan itu semua sebagai tantangan untuk membuat Anda lebih bisa menjadi orang yang hebat. Ketika Anda berhadapan dengan sesuatu yang luar biasa, jangan bersikap lemah. Anda harus tegar. Anda harus tetap bersikap sebagai orang yang pada akhirnya harus menghadapi semua tantangan kehidupan itu untuk keluar dari segala persoalan yang Anda hadapi. Itulah sikap orang yang beriman. Sesuatu yang disebut al-hazan itu adalah sesuatu yang harus segera dinafikan. Hilangkan semua kesedihan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini peristiwa yang terjadi pada Adam dan Hawa. Memang Adam dan Hawa pernah bersalah, dan Allah merintahkan kepada keduanya untuk turun ke bumi dari surga. Dan pada saatnya Allah menyatakan ketika kedua orang itu mau bertobat dan memperbaiki sesuatu yang pernah dia lakukan untuk kemudian kembali kepada Allah dengan mengikuti petunjuk Allah, tidak pernah dia itu punya kekhawatiran, ketakutan terhadap apapun peristiwa yang terjadi, dan tidak pernah bersedih hati ketika mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, masalahnya para jamaah yang dirahmati Allah, kesedihan hati itu merupakan tempat pemberhentian dan bukan pendorong untuk mengadakan perjalanan, serta tidak ada kemaslahatan bagi hati. Dan ini secara instingtif, secara naluriah bisa terjadi pada siapapun. Orang bisa suatu saat singgah dalam sebuah pemberhentian yang namanya kesedihan. Pada kesedihan itu adalah sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang menghambat orang itu untuk
mendapatkan kemaslahatan dan bahkan bisa memberikan kemudaratan bagi dirinya dan banyak orang. Dan inilah yang disukai setan. Yang paling disukai setan ialah membuat hati hamba itu bersedih, membuat orang bersedih, lalu dia tidak mau melanjutkan perjalanannya dan mendorongnya untuk berhenti, untuk tidak kembali kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 10 dikatakan, innaman najwa minasyaitani la yahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'a illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita itu bertawakal kepada Allah, tidak ada yang membuat kita bersedih. Apapun peristiwa yang terjadi yang bisa mengakibatkan kita bersedih, selalu akan bisa kita sikapi dengan tenang karena kita punya kesabaran. Rasulullah SAW juga melarang 3 orang yang sedang berkumpul sementara 2 orang saling berbisik-bisik, karena yang demikian itu bisa membuat orang yang ketiga itu bersedih hati karena menduga atau berasumsi kedua orang itu menggunjing dirinya. Tetapi bagi orang yang bijak, tidak perlu kita itu menyikapi 2 orang yang kita duga membicarakan diri kita itu dengan kesedihan. Iyalah mereka seperti itu, mengaku seperti itu, berdaya seperti itu. Tapi bagi orang yang pada saatnya berteman dengan seorang, 2 orang itu tidak boleh berkumpul meninggalkan seorang yang lain. Karena apa? Berpulang memberikan kesedihan. Nah, kesedihan hati itu memang sesuatu yang bisa terjadi pada siapapun, tetapi tidak ada manfaatnya ketika dipelihara. Jadilah orang yang selalu berlindung pada Allah, agar Allah selalu bersama kita, sehingga tidak ada kesedihan yang terjadi pada diri kita pada saat ketika kita mendapatkan peristiwa apapun yang berpeluang membuat kita sedih. Ucapkan alhamdulillah ketika mendapat kenikmatan dari Allah. Inilah yang dinyatakan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 34. Wa qalu alhamdulillah, dan mereka berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita darimu. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Kata para tafsir, ini adalah ucapan para penghuni surga yang berucap ketika mereka memasuki surga. Mereka berkata alhamdulillah. Artinya apa? Kenikmatan sekecil apapun ayo kita syukuri. Musibah sebesar apapun jangan pernah membuat kita bersedih. Berlatihlah untuk mensyukuri nikmat sekecil apapun nikmat itu, sehingga kita akan selalu hidup dengan kebahagiaan. Jadilah orang yang siap untuk menerima musibah sebesar apapun, dan persepsikan bahwa semua itu adalah bagian dari cara Allah untuk mencintai diri kita, agar kita menjadi orang-orang yang bersabar. Itulah yang membuat kita tidak terpuruk dalam kesedihan. Orang pasti pernah menerima musibah, pernah mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, dan bahkan mendapat sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan. Ada orang yang dihina, ada orang yang dicaci, ada orang yang diremehkan, ada orang yang didolimi. Itu pasti dia akan bersedih. Tapi jangan pernah kita terpuruk dalam kesedihan. Kembalikan semuanya itu kepada Allah, karena itu adalah bagian dari peristiwa yang akan menjadikan kita semakin bisa bersabar. Mungkin ada orang yang mengecewakan kita, biarlah mereka bersenang-senang dengan cara mereka melakukan sesuatu. Doakan kepada Allah agar mereka kembali untuk mengingat Allah. Dan bagi diri kita yang mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari siapapun, tidak usah kita bersedih, tidak perlu kita bersedih. Kembalikan semuanya kepada Allah. Ketika kita dikecewakan oleh orang, jangan terpuruk dalam kekecewaan. Dan orang yang selalu bisa menyikapi apapun yang terjadi
dengan sikap positif, itulah orang-orang yang akan selalu mendapatkan kebahagiaan. Dia akan selalu bersikap husnudon, berprasangka buruk terhadap peristiwa apapun yang terjadi, sehingga semua peristiwa yang terjadi itu akan disikapi dengan sikap positif, mensyukuri semua nikmat Allah sekecil apapun, dan tetap bersabar ketika menerima musibah sebesar apapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan Rasulullah itu pernah memberikan motivasi kepada para sahabatnya dengan mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta zaukati yusaqwa illa kaffarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau kita sakit, persepsikan bahwa Allah tengah menyiapkan maghfirah bagi diri kita, sehingga kita akan mendapatkan ampun dari Allah karena kita sakit. Jadikan diri kita sebagai orang yang menerima musibah apapun yang harus kita terima, apakah itu penyakit, kelelahan, keletihan, kekhawatiran, kesedihan apapun, dan gangguan apapun, bahkan gangguan sekecil apapun, dengan sikap positif, dengan positive thinking, dengan cara berpikir positif, dengan husnuzon. Karena kita mempersepsi bahwa dengan cara itulah Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Dan inilah yang harus disikapi oleh semua orang yang beriman, termasuk ketika kita mendapatkan musibah, apapun bentuk musibah itu. Rasulullah selalu memberikan motivasi kepada hambanya, dan siapapun yang dimotivasi oleh Rasulullah akhirnya sadar, karena pada saatnya memang kita tidak boleh bersedih, terpuruk dalam kesedihan. Dan ketika kita banyak bersedih dan terpuruk dalam kesedihan, ujung-ujungnya kita akan terpuruk dalam kegagalan dan kegagalan. Karena dengan kesedihan yang kita pelihara, kita tidak akan bisa berbuat sesuatu secara optimal. Jadi kesedihan, meskipun itu pada dasarnya bisa dirasakan setiap orang, tetapi bagi orang yang beriman, jangan sampai kesedihan itu mengakibatkan penderitaan bagi dirinya, bagi siapapun. Karena setiap peristiwa yang berpeluang menjadikan dirinya sedih akan disikapi oleh orang yang beriman dengan sikap sabar. Dan oleh karenanya tidak ada kata yang lebih tepat untuk dikatakan kepada setiap orang yang beriman, sabar adalah kunci kebahagiaan. Ketika Anda bersedih, bersabarlah. Itulah kunci kebahagiaan, yang dengan kunci kebahagiaan itu Anda akan mendapatkan kebahagiaan, karena Anda punya kemampuan untuk menggunakan kunci yang diberikan oleh Allah pada diri Anda. Jadi kalau ditanya mengapa harus bersedih, jawabnya karena kita tidak sadar bahwa Allah selalu bersama kita. Ketika kita sadar bahwa Allah bersama kita, kembalikan semua kepada Allah dengan sikap sabar dan tawakal. Insya Allah semua akan serba menjadi sesuatu yang menggembirakan. Inilah apa yang bisa saya sampaikan pada kuliah subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.